welcome to my YouTube channel dengan Dr. Sonia Sihan yang akan membahas seputar dunia kesehatan. Nah, kali ini teman-teman saya akan membahas mengenai rabun dekat ya. Dan bagaimana cara pemeriksaannya. Oke, stay tune ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu rabun dekat, atau nama medisnya adalah hipermetropi ya. Hipermetropi ini adalah kelainan di mana seseorang tidak bisa melihat dengan jarak dekat pada umumnya ya teman-teman. Nah, cara pemeriksaannya itu menggunakan kartu ini ya teman-teman. Nah, kartu Jaeger ya. Di sini ada tertulis 60 50, 40, 30, 25, 20. Nah, artinya ini adalah umur dari seseorang yang normal bisa dilihat dengan jarak 30 cm ya. Dengan jarak 30 cm ini, misalnya umur 60 bisa melihat sebesar ini, 50 tahun sebesar ini ya. Nah, saya cek dulu ya. Saya umurnya sekitar 40-an ya. Yang paling jelas ini memang saya bisa melihat di nomor 40. Di 40 ini di jarak 30 cm. Memang saya sudah rabun dekat ya teman-teman, dan pernah saya diperiksa adalah +1 ya. Oke, cara pemeriksaannya ya seperti ini teman-teman. Alatnya ini menggunakan alat ini teman-teman ya. Ini namanya trial lens ya, trial lens. Kita buka, udah saya bahas di cara pemeriksaan mata minus ya, atau miopi. Kita buka ya teman-teman. Nih alatnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, yang merah ini adalah untuk pemeriksaan miopi atau rabun jauh. Nah, yang sebelah sini adalah yang atasnya adalah untuk yang hipermetropi atau rabun dekat ya. Ini juga atasnya ya. Kalau yang bawahnya ini adalah silindrisnya. Oke teman-teman. Oke, saya akan mencoba pada saya sendiri ya. Nah, kita menggunakan alat ini, alat kacamata ini ya, kerangka frame kacamata frame ini ya. Nah, kita tutup dulu mata menggunakan ini occluder ya. Kita tutup dulu. Kita tutup, jadi kita periksa adalah mata kirinya dulu ya, dengan jarak 30 cm ya. Saya bisa jelas melihat di 40 ya, 30 udah mulai buram ya. Nah, yang diperiksa ini harus membacakan yang terkecil ya. Yang terkecil ini tidak bisa dibaca, jadi harus ditambahkan. Kita awalnya menggunakan yang paling kecil dulu ya, 0,25. Kita coba yang paling kecil apakah bisa dibaca. Ya, ini masih buram juga. Terus ditambah sampai dia bisa ya. Sampai kita tambah 0,5. Apakah bisa membaca sampai yang terkecil? Ya, ini masih buram juga ya. Jadi kita coba loncat sampai, karena saya udah periksa ya, atau pelan-pelan dulu ya. 0,75 bagaimana? 0,75. Nah, ini udah mulai jelas di ini, tapi masih kita bandingkan 0,75 dengan 1. Mana yang lebih enak ya? Nah, kita tes. Ternyata yang paling kecil di 20 ini ya, di 20 ini yang paling bagus untuk dilihat dengan jarak 30 cm adalah di +1. Karenanya selamat tinggal sehabis berkata
Kata demikian Raja Muda itu segera lenyap. Tinggal permaisuri seorang diri menyesali pembunuhannya, kecerobohannya. Permaisuri bertekad hendak membela raja. Ditinggalkannya istana yang mewah itu, ia segera memulai pengembaraannya mencari padang bunga merah berhari-hari. Oke, ini udah jelas ya. Kalau sudah +1 jelas, berarti sebelah kanannya juga kita harus periksa dengan cara yang sama. Kita menggunakan cara yang sama di mata kanan ya, seperti mata kiri tadi. Ya, kemungkinan kalau plus itu biasanya mendekati kanan dan kiri ya. Kita coba, karena sudah 1, kita coba dulu 0,75 ya. 0,2 ini jelas tapi masih buram. Jadi kita coba di 1 ya, di +1. Kita suruh baca. Nah, ini udah mulai jelas ya. Kita baca ya di paling kecil ya. Karenanya, selama tinggal sehabis berkata demikian, Raja Muda itu segera lenyap. Tinggal permaisuri seorang diri menyesali kecerobohannya. Permaisuri bertekad hendak membela raja. Ditinggalkannya istana yang mewah itu, ia segera memulai pengembaraannya mencari padang bunga merah berhari-hari. Ya. Sampai sini. Oke. Kita coba di 1,25. Mana nih? Wah, ini kalau 1,25 udah buram. Ini terlalu segini ya, berarti pas di 1 ya. Nah, kanan kiri kita udah ketemu 1, jadi kita coba dua-duanya dengan +1 ya. +1 ya. Kita suruh baca. Nah, ini jelas banget ya, +1 dan +1. Sama tinggal, sehabis berkata demikian Raja Muda itu segera lenyap. Tinggal permaisuri seorang diri menyesali kecerobohannya. Permaisuri bertekad hendak membela raja. Ditinggalkannya istana yang mewah itu, ia segera memulai pengembaraannya mencari padang bunga merah berhari-hari. Ya. Oke, teman-teman. Ternyata saya +1 ya, teman-teman. Ya. +1 berarti kacamata saya adalah dioptri +1. Jadi saya menderita hipermetropi ringan ya. Nah, demikianlah teman-teman bagaimana cara pemeriksaan untuk mata yang rabun dekat atau hipermetropi ya. Yang dianjurkan bagi orang-orang yang menggunakan kacamata sebaiknya sering menggunakan kacamata ya, baik minus maupun plus. Kalau jarang dipakai maka pertambahan kacamatanya itu nanti akan semakin tinggi ya, plusnya makin tinggi, minusnya semakin tinggi. Dan jangan lupa kamu semua yang supaya tidak bertambah kacamatanya itu tetap rajin makanan yang mengandung vitamin A. Contohnya wortel ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian video saya mengenai cara pemeriksaan untuk mata plus atau pada kelainan mata hipermetropi atau rabun dekat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau kamu merasa video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa kamu like, subscribe, dan share video ini. Dan saya semakin semangat untuk memberikan video-video yang bermanfaat bagi kamu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.